Saudara-saudara sekalian, mari kita kali ini bicara mengenai apa yang harus dilakukan untuk seseorang agar dia bisa memiliki digital mindset yang baik. Tentu saja kita harus membuka diri kita, open mind, untuk bisa menerima kemajuan zaman. Zaman hari ini sudah berbeda dengan yang lalu. Dan kita juga harus mau menerima perubahan itu sebagai suatu keniscayaan. Dari situ kita belajar mengenai apa yang harus kita lakukan agar kita selalu bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Tidak pernah terpikirkan dalam diri kita terlebih dahulu, ya apalagi 20-30 tahun yang lalu, bahwa kita akan memiliki handphone yang bisa kita genggam dibawa kemana-mana dengan mudah. Tidak pernah terpikirkan di masa-masa lalu bahwa kita bisa membeli tiket, bisa memesan hotel hanya melalui piranti genggam yang kita miliki. Tidak pernah terbayangkan dahulu bahwa suatu ketika mungkin kita tidak perlu lagi membawa uang di dompet karena semuanya bisa transaksi lewat media perangkat elektronik. Nah, keterbukaan pikiran mau beradaptasi dengan perubahan itu adalah syarat utama yang harus kita miliki agar kita memiliki yang namanya mindset bertumbuh atau growth mindset sehingga kita bisa belajar memiliki pola pikir digital atau digital mindset. Nah, sebuah universitas yaitu Aalborg University mengatakan bahwa seseorang itu baru dikatakan memiliki digital mindset apabila ada dua komponen utama, yaitu komponen ketika dia berpikir dan komponen ketika dia berperilaku. Jadi pola pikir dan pola tindak. Berpikir dalam arti kata dia selalu peka ya terhadap kondisi di sekitarnya untuk melihat apakah ada hal-hal di sekitar hidupnya yang bisa diperbaiki oleh dirinya dengan memanfaatkan teknologi. Saya yakin manusia setiap hari selalu menemui masalah. Ada masalah yang sesekali ditemui, ada yang ditemui secara berulang-ulang. Masalah sosial di ibu kota Jakarta misalnya masalah kemacetan atau masalah banjir. Atau kalau di rumah mungkin kita berhadapan dengan masalah menimbunnya sampah gitu ya, masalah hujan yang kalau lebat sekali pohon-pohon bisa tumbang, atau masalah setiap hari kita harus memastikan bahwa tersedia air di dalam rumah, masalah hemat listrik dan lain sebagainya. Nah, orang yang memiliki digital mindset ketika melihat permasalahan itu langsung segera tergerak, terangsang otaknya untuk mencari penyelesaian. Penyelesaiannya itu biasanya mencari hal-hal yang unik atau yang dikatakan yang different. Kenapa? Karena belum pernah terpecahkan sebelumnya. Nah, keingintahuan, curiosity itu hanya bisa diperoleh apabila memang kita senang untuk bisa mengatasi masalah. Kita punya keinginan untuk bisa lebih baik. Nah, itu kuncinya adalah kita harus selalu up to date. Karena banyak orang ketika menemui masalah, dia tidak tahu harus ngapain, dia menunggu orang lain menyelesaikan masalah itu. Orang yang memiliki digital mindset tidak sabar ketika dia melihat sesuatu, otaknya langsung berpikir dan mengatakan, sebenarnya kan bisa dibuat aplikasi untuk mempermudah ini. Sebenarnya kan kita bisa pakai konsep IoT agar masalah ini terselesaikan. Atau, bukankah saya bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan big data? Atau dengan konsep-konsep AI dan lain sebagainya. Nah, atau dia juga bisa melakukan yang namanya integration. Apa yang diintegrasikan? Yang diintegrasikan adalah dunia kehidupan manusia yang serba fisik ini dengan teknologi digital atau bahkan dengan dunia cyber, internet atau dunia maya. Lihatlah bagaimana sekarang kita bisa memesan makanan dunia fisik dengan menggunakan aplikasi dunia digital. Lihatlah sekarang bagaimana kita bisa misalnya menonton film-film yang tadinya kita harus pergi ke bioskop, sekarang bioskopnya yang datang ke tempat kita. Nah, itu yang namanya integration antara dunia fisik dan dunia maya. Nah, setelah secara kognitif, secara pikiran kita menemukan jawaban, baru kita bergerak melakukan yang namanya action. Action itu ya
Kita cari, mungkin aplikasinya sudah ada. Kita cari mungkin produk-produk yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah sudah ada. Seandainya itu tidak ada dua kemungkinan. Kita ajukan gagasan kita itu kepada orang-orang yang memang pekerjaannya membuat solusi-solusi berbasis digital, atau ya kita bikin sendiri. Bikin startup mungkin, ya, atau kita bikin usaha kecil-kecilan, atau kita kerjasama dengan orang di sekitar kita untuk menyelesaikan masalah itu. Orang yang memiliki digital mindset tidak puas hanya berhenti pada hypothetical thinking, pada berpikir secara konseptual. Tapi dia baru merasa puas kalau dia juga melihat orang lain ya membangun apa yang ada di pikirannya atau dia sendiri yang membangunnya. Nah, itulah contoh yang namanya digital mindset yang seharusnya tidak berhenti pada pola pikir tapi juga bertindak atau mengeksekusinya. Dalam dunia digital yang serba terbuka ini, orang mengatakan ide itu sekarang sudah murah. Ide itu mudah. Semua orang bisa punya ide. Tapi pada akhirnya yang menang adalah yang bisa mewujudkan ide itu menjadi karya benar yang akhirnya dipakai manusia untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Digital mindset tidak hanya terkait dengan pola pikiran, tapi juga dengan tindakan kita setelah itu. Terima kasih.